Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Helena Mutiara Himawarni. NIM 4321811014. Tugas besar 2 Perekonomian Indonesia. Pembangunan sektor industri. Dalam proses pembangunan, sektor industri dijadikan sebagai prioritas pembangunan yang diharapkan mempunyai peranan sebagai leading sektor atau pemimpin bagi pembangunan sektor-sektor lainnya. Leading sektor maksudnya adalah dengan pembangunan industri, maka memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya seperti sektor pertanian dan sektor jasa. Industri merupakan sektor utama yang menyerap banyak investor domestik. Walaupun investasi sektor industri manufaktur mengalami fluktuasi sejak tahun 2001 sampai 2015, akan tetapi jumlahnya cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2001 sebesar 44.387 miliar rupiah, tahun 2003 sebesar 40.443 miliar, tahun 2006 sebesar 13.152 miliar, tahun 2009 sebesar 194.343 miliar, tahun 2011 sebesar 498.891 miliar, dan pada tahun 2015 sebesar 890.453 miliar. Untuk jumlah yang paling rendah dari investasi sektor industri manufaktur di Indonesia pada tahun 2001 hingga 2015 adalah pada tahun 2006, yaitu sebesar 13.152 miliar, dan jumlah terbesar pada tahun 2015 sebesar 890.453 miliar, yang pada tahun 2014 sebesar 590.347 miliar. Badan Pusat Statistik dan BKPM. B. Peranan sektor industri pada perekonomian Indonesia. Sektor industri masih kata Menperin Agus memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Kontribusi industri pengolahan pada triwulan 3 tahun 2019 sebesar 19,62%, merupakan yang terbesar dibanding sektor ekonomi yang lain. Sektor industri merupakan komponen utama dalam membangun ekonomi nasional. Sektor ini tidak saja berpotensi mampu memberikan kontribusi ekonomi yang besar melalui nilai tambah lapangan kerja dan devisa, tetapi juga mampu memberikan kontribusi yang besar dalam transformasi kultural bangsa ke arah modernisasi kehidupan masyarakat yang menunjang pembentukan daya saing nasional. Sektor industri merupakan salah satu sektor yang mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Ini disebabkan karena sektor industri memiliki peranan untuk mengatasi masalah pengangguran dan terciptanya ekonomi berbasis agroindustri yang bersifat padat karya. Tidak heran jika sektor industri mampu menjadi mesin penggerak utama, prime mover perekonomian nasional, sekaligus tulang punggung ketahanan ekonomi nasional dengan berbasis sumber daya lokal yang memiliki struktur keterkaitan dan kedalaman yang kuat. Faktor-faktor pembangkit dan penghambat industri di Indonesia. C. Pembangkit. Ada beberapa faktor yang membangkitkan perindustrian di Indonesia. Di antaranya adalah struktur organisasi, dilakukan inovasi dalam jaringan institusi pemerintah dan swasta yang melakukan impor, sebagai pihak yang membawa, mengubah, mengembangkan, dan menyebarluaskan teknologi. 2. Ideologi. Perlu sikap dalam menentukan pilihan untuk mengembangkan suatu teknologi, apakah menganut tekno-nasionalis, tekno-globalis, atau tekno-hybrid.
3. Kepemimpinan. Pemimpinan dan elit politik Indonesia harus tegas dan cermat dalam mengambil keputusan. Hal ini dimaksudkan untuk mengembalikan kepercayaan pasar dalam negeri maupun luar negeri. D. Penghambat. Faktor-faktor yang menghambat perkembangan perindustrian adalah 1. Keterbatasan teknologi. 2. Kurangnya perluasan dan penelitian dalam bidang teknologi menghambat efektivitas dan kemampuan produksi. 3. Kualitas sumber daya manusia. 4. Terbatasnya tenaga profesional di Indonesia menjadi penghambat untuk mendapatkan dan mengoperasikan alat-alat dengan teknologi terbaru. 5. Keterbatasan dana pemerintah. 6. Terbatasnya dana pengembangan teknologi oleh pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur dan bidang riset dan teknologi. Permasalahan pembangunan sektor industri di Indonesia. E. Permasalahan internal. 1. Lemahnya sarana dan prasarana. 2. Kesenjangan pembangunan daerah. 3. Ketergantungan impor. 4. Rendahnya kualitas SDM. 5. Lemahnya penguasaan teknologi. 6. Lingkungan usaha yang belum kondusif kepastian hukum. F. Permasalahan eksternal. 1. Isu globalisasi dan liberalisasi ekonomi. 2. Kesepakatan internasional. 3. Munculnya raksasa ekonomi baru. 4. Arah perkembangan pasar dunia. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.